Yuk ayo kita jalan-jalan. Ayo siapkan ranselmu. Ayo jangan di rumah aja. Yuk ayo kita goes bareng yuk. Roda berputar, hati pun senang. Taiwan indah dari utara hingga selatan. Nah, mari kita berpetualang. Di Taiwan, kuil, pantai, gunung semuanya nyata. Ayo ikuti goes, pasti seru dan jangan ketinggalan ya. Teman-teman pendengar RTI, apa kabarmu? Berjumpa kembali dengan Amina Chandra dalam acara Kring 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 Goes. Kring 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 akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan seputar Taiwan. Semoga saja informasi wisata goes hari ini yang juga bisa menghibur teman-teman dan menyenangkan. Teman-teman kita yang sudah memasuki akhir bulan Mei, kira-kira wisata apa saja yang sangat direkomendasi dan kita bisa mampir ke lokasi tersebut? Masih berkisar dengan wisata bunga, dan di bulan Mei, bunga yang spesial tidak hanya bunga tong atau bunga haka, namun ada sebuah gelombang emas akasia yang juga menyapu jalur hutan Gunung Qilin di Kabupaten Changhua, di mana bunga-bunga yang berwarna kuning-kuning dan bunga kecil ini dari pohon akasia ada di seluruh lereng gunung bermekaran secara serentak. Wow, sangat indah sekali ya. Dari kejauhan tampak seperti menyelimuti puncak gunung dengan permadani berwarna keemasan. Kuning keemas-emasan yang sangat indah memberikan efek visual yang sangat memukau. Tidak ada salahnya teman-teman, mungkin kita lebih mengenal pohon akasia. Adalah tanaman polong-polongan yang tangguh yang populer sebagai peneduh dan juga bahan baku kayu. Tanaman ini juga memiliki ciri khas visual, fungsi multifungsi dan juga keunikan biologis yang cukup menarik. Mulai dari warna, kita akan melihat warna bunganya umumnya berwarna kuning cerah atau kuning keemasan. Kemudian dari batang kayunya, kulit kayu berwarna abu-abu hingga coklat gelap dengan tekstur kasar dan juga berkerut. Sedangkan bagian batang dari pohon akasia ini, bagian luar berwarna krem, sedangkan bagian dalam berwarna coklat muda hingga coklat tua kehijauan. Dan pohon akasia sangat bermanfaat dan banyak faedahnya. Fungsinya sebagai apa? Sebagai peneduh dan juga penghijauan. Sering ditanami di pinggir jalan, jadi teman-teman di tepi-tepi jalan Anda bisa menyaksikan ada banyak pohon akasia, atau juga di lahan terbuka karena pohon akasia ini cukup rimbun. Jadi bisa dijadikan sebagai peneduh dan juga penghijauan, atau juga dijadikan sebagai bahan material untuk alat mebel. Karena kayunya yang sangat keras, awet dan juga tahan rayap, dijadikan sebagai bahan favorit untuk perabotan, lantai dan juga peralatan dapur. Atau juga digunakan sebagai bahan baku industri, digunakan secara meluas sebagai bahan baku pelapa atau bubur kertas dan untuk pembuatan kertas. Keunikan dari pohon akasia ini, pohon yang sangat tangguh. Akasia memiliki akar tunggang yang dalam memungkinkan bertahan hidup di tanah gersang, tanah yang kering, mampu menyuburkan tanah dan mengikat nitrogen dari udara. Oke, kita kembali lanjut dengan hutan akasia yang ada di Kabupaten Changhua. Jalur gunung hutan Gunung Qilin di kota Tianzhong, Kabupaten Changhua memiliki kelompok pohon akasia yang berusia lebih dari 30 tahun. Tempat ini selalu dikenal sebagai lokasi yang baik untuk berwisata, baik teman-teman yang suka jalan sehat, jalan kaki dengan naungan rindang yang lebat. Bahkan beberapa netizen yang juga membagikan kondisi bunga tahun ini bisa dibilang mulai bermekaran dan bisa merasakan tanaman-tanaman dengan warna keemasan yang sangat indah. Teman-teman, tidak hanya di Gunung Qilin saja, bahkan di sepanjang jalan tol hingga ke area perbukitan Miaoli di kawasan utara, teman-teman bisa menyaksikan seluruh lereng gunung yang menampilkan warna kuning cerah yang pekat. Oke teman pendengar, kita akan masih berlanjut untuk informasi berkaitan dengan pohon akasia yang bermekaran secara serentak di Kabupaten Changhua. Namun sebelumnya kita dengarkan selingan yang berikut ini. 就是现在，
你我的爱，灌溉着地球小孩，快多吃点菜，不用塑胶袋，世界会变得可爱，把爱传出来。中央广播电台，中央广播电台。Teman-teman, Anda masih bersama dengan Goes dan kita berlanjut dengan informasi terkait jalur hutan Gunung Chilin yang ada di Kabupaten Changhua. Nah, jalur hutan Jalan Setapak Gunung Chilin ini memiliki panjang total sekitar 2 km. Dirancang dengan sangat baik sekali, secara khusus dibangun kembali dengan menggunakan metode konstruksi alami. Metode ini tidak hanya menjaga pohon-pohon tua asli, tetapi ekosistem vegetasi pegunungan semaksimal mungkin. Tetap melestarikan kondisi alam yang ada. Tetapi untuk rutenya juga sangat mudah dilalui. Dengan hanya berjalan kaki lebih dari 500 meter, teman-teman juga bisa menemukan platform pemandangan dan tempat ini menjadi lokasi wisata yang sangat cocok untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga sambil menikmati bunga. Bagi yang ingin mengabadikan foto-foto terindah, pemandangan kuning keemas-emasan yang spektakuler bisa memanfaatkan masa puncak sebelum pertengahan bulan Mei. Nah, kembali dengan jalur Bukit Chilin atau yang dikenal dengan Chilin Mountain Forest Trail yang terletak di belakang kuil Chantien dan juga kuil Pusing di kota Tianzhong, Kabupaten Changhua. Jalur ini dibangun oleh kantor pengelola hutan Nantou yang menggunakan metode konstruksi alami. Dalam proses pembangunannya, pohon-pohon besar yang ada di sana secara sengaja tetap dipertahankan dengan jalur kayu yang memutar ke kiri atau ke kanan untuk menghindari pohon-pohon besar tersebut. Artinya tetap dipertahankan, tidak ditebang, jadi jalan yang berubah arah sehingga menciptakan jalur menghindari pohon yang cukup unik dan penuh daya pikir yang kreatif. Sepanjang jalur terdapat beberapa platform pandangan, pavilion dan juga fasilitas kebugaran luar ruangan dan pepohonan rindang yang menciptakan pemandangan yang super indah. Jalur setapak atau jalur kayu ini berbatasan dengan jurang yang dalam di sisi kiri dan lembah di sisi kanan. Sangat spektakuler. Di sepanjang punggung bukit, pemandangan yang terbuka dan luas. Dari sisi selatan, teman-teman bisa menikmati pemandangan hutan akasia yang spektakuler serta tebing dan jurang yang membentuk topografi tanah tandus yang unik. Di sisi barat, teman-teman juga bisa melihat kota Tianzhong dan dataran Changhua dari ketinggian. Teman-teman, secara keseluruhan jalur ini tidak memiliki perbedaan ketinggian yang signifikan sehingga cocok untuk berolahraga sambil menikmati pemandangan alam. Bagi teman-teman yang dapat berjalan melingkar atau kembali ke titik awal, ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi seluruh anggota keluarga, baik dari anak-anak, anak muda hingga orang tua untuk menikmati alam. Karena sebenarnya untuk jalur setapak ini juga tidak susah untuk dilalui. Setelah turun dari bukit bisa mengunjungi kuil Chantien dan kuil Kusan, dan bagi yang ingin melanjutkan perjalanan tersedia jalur hutan Xiangshan dan juga bisa bersepeda atau berjalan kaki di sepanjang jalur sepeda yang disediakan yang terletak di sekitarnya menuju ke Taman Hutan Tianzhong yang luas dan juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap serta ke Taman Qisuiqi, dan semua bisa dinikmati bersama dengan keluarga, merasakan waktu-waktu kebersamaan secara sehat dan alami. Sangat menyenangkan bukan teman-teman? Inilah Taman Hutan Akasia yang ada di Chilin di Kabupaten Changhua. Selanjutnya Amina juga akan mengajak teman-teman untuk menuju ke Taichung. Kira-kira di awal musim panas kita bisa menikmati bunga seperti apa? Mungkin teman-teman yang sering mengikuti acara goes, teman-teman juga bisa mendengarkan Festival Bunga Xinse yang ada di Taichung yang akan menghadirkan karpet bunga yang mulai bersemi.
Pada pertengahan musim panas di Xinse, Taichung, kini perlahan berganti warna dengan karpet bunga yang cerah. Dan ada peternakan rekreasi Mu Xinquan yang ada di Taichung memiliki bunga lili atau daylily yang bisa menenangkan hati katanya, serta bunga hydrangea yang lembut dan anggun, dan maka merupakan tempat dan waktu yang tepat untuk menikmati pemandangan hamparan bunga dua warna yang indah dalam satu kunjungan. Bagi teman-teman yang suka dengan berwisata bunga, sepertinya di Taiwan setiap waktu atau setiap musim ada bunga yang berbeda. Dan menjelang musim panas, kita juga bisa menikmati beberapa bunga-bunga yang indah, dan kita juga bisa mampir ke wilayah Taichung untuk menikmati musim bunga daylily. Saat ini di peternakan rekreasi Mu Xinquan yang sedang memasuki musim bunga daylily, di mana hamparan bunga daylily yang menutupi seluruh bukit bergelombang mengikuti kontur gunung tersebut. Sangat menakjubkan dan sangat indah sekali ya, bagaikan alam yang membentangkan permadani tebalnya, dan juga teman-teman bisa merasakan tanah atau alam ini begitu indah dan berkualitas. Menyusuri jalan setapak menanjak, teman-teman juga bisa menangkap bayangan bunga hydrangea di area bunga daylily, menemukan sudut pandang tersembunyi yang menakjubkan. Teman-teman, di Indonesia juga banyak sekali bunga hydrangea atau yang dikenal dengan hortensia atau kembang bokor. Merupakan tanaman hias populer yang cukup terkenal dengan bentuk bunganya membulat besar seperti bola, serta kemampuannya merubah warna tergantung pada tingkat keasaman atau pH tanah. Sangat menarik sekali ya. Jadi nama bunga hydrangea ini berasal dari bahasa Yunani, hydro yang artinya air, Angeon artinya bejana, karena tanaman ini menyukai air dan membutuhkan penyiraman secara rutin. Dan secara simbolis di Jepang sendiri, bunga ini melambangkan permintaan maaf dan juga rasa syukur. Sementara di budaya barat, bentuk kelopak bunga yang melimpah ini sering dikaitkan dengan kemakmuran, keanggunan, dan juga kelimpahan. Oke, kita kembali lagi dengan pesona peternakan rekreasi Mu Xinquan, dan di mana tempat ini menawarkan pemandangan bunga sepanjang tahun, berganti mengikuti musim yang ada, mulai dari bunga sakura, bunga tung atau bunga haka, bunga daylily, dan juga hydrangea atau kembang bokor, dan hadir secara silih berganti. Teman-teman, saat ini yang perlu diabadikan di Taman Peternakan Mu Xinquan adalah perpaduan dua warna bunga, dua macam bunga dengan warna yang berbeda. Semangat bunga daylily yang hangat dengan warna pink yang lembut, dengan bunga hydrangea atau kembang bokor dengan warna biru keungu-unguan yang sangat menarik sekali dan saling berkompetisi, sangat indah. Pemandangan indah hamparan bunga dua warna yang sangat serasi ini ditambah dengan instalasi seni yang berada di atas batu besar, pasti akan menjadi foto terbaik yang paling membanggakan di awal musim panas tahun ini. Bagi teman-teman yang berdomisili di sekitar Taichung, bisa mampir ke Taman Rekreasi Mu Xinquan, ada di distrik Xinshi di kota Taichung. Meskipun taman ini berbayar, menurut Amina cukup worth it, dan kemudian juga bisa dijadikan sebagai voucher belanja di taman tersebut. Nah teman-teman, dua taman yang cukup indah, satu adalah taman yang terbuka umum, merupakan jalur hutan Qilin yang ada di Kabupaten Changhua. Teman-teman bisa menikmati pohon-pohon akasia yang bermekaran secara serempak, menjadikan daerah pegunungan atau hutan tersebut bagaikan diselimuti dengan hamparan atau karpet berwarna emas kekuning-kuningan, sangat indah sekali ya. Kemudian yang kedua adalah Taman Rekreasi Berbayar Mu Xinquan, bisa menikmati kembang bokor atau hydrangea yang sangat indah dan juga bunga daylily, dua bunga dengan paduan warna yang berbeda tetapi sangat serasi dan sangat indah sekali ya. Inilah informasi wisata bunga bersama Amina dalam acara Goes. Semoga juga bisa menghibur
hati teman-teman. Dan demikian perjumpaan kita dalam acara Goes di hari ini. Aminah pamit dulu, jangan lupa untuk bersua lagi di pekan mendatang dalam acara yang sama. Aminah pamit dulu, sampai jumpa.